So hari ni aku akan buat sosial eksperimen tu untuk masyarakat luar sana tahu, khususnya pada orang Indonesia kat sana, tentang persepsi atau pandangan rakyat Malaysia tentang Indonesia. Malaysia ni lebih kurang sama kita lah. Cuma bezanya kebudayaan kita dengan kebudayaan dia lebih kurang sama. Cuma mentaliti lah beza. Saya rasa okey, kalau saya fikir kalau first thing sebut pasal Indonesia, mostly kalau yang kita tengok daripada social media, dia orang sebenarnya nampak macam negatif tau. Tapi bila kita berjumpa depan dengan dia orang actually sama macam kita juga, friendly juga. Abang rasa selesa ke tak dengan rakyat Indonesia yang ada kat sini? Kalau kata sebagai seorang individu, dari sudut jahat ke baik ke, itu adalah individu. Dia bukanlah atas satu bangsa. Kalau masalah saya, orang Indonesia di sini tak ada masalah pun. Kita okey je lah. Okey je. Okey je, tak ada masalah. Memang kita jumpa setiap dia sembang, kita makan sekali tak ada masalah. Tentang ayat Indon tu sendiri, diorang rasa tersinggung bila kita sebut diorang as a Indon. Diorang nak kita sebut Indo ataupun Indonesia. So pandangan abang, adakah Indon tu menghina diorang? Saya, kalau pendapat saya, dia depends kepada kita punya maksud kita lah. Kalau maksud kita hanya sekatan lah. Tapi kalau kita hidup berkomuniti ni, kita kena jaga juga perasaan orang lain. So kalau bagi diorang rasa benda itu ada sensitif untuk diorang, is inappropriate untuk diorang, so saya rasa better kita take lah. Bagi saya, kita tak menghina sebab perkataan Indo ni kita singkatkan pada Indonesia. Perkataan Indon tu, okey. Maksud abang rasa itu ada satu penghinaan kah atau tak? Okay, as a Malaysian, saya tak ada apa-apa salah. Tapi kalau saya duduk di tempat orang Indonesia, mungkin dengar macam tak apa sedap lah, macam satu penghinaan jugalah. Mereka tak faham sebenarnya Indonesia tu, kita bagi Indo sebab tu singkatan daripada Indonesia. Media Indonesia yang memainkan sentimen Indo tu menghina. Bagi kita, Indo tu singkatan Indonesia. So tak ada hinaan dekat perkataan pun. Okey. Bagi mereka memang diorang tak suka dipanggil Indon. Kenapa? Sebab diorang anggap benda tu Indon tu as a low class. So as a Malaysian, kita panggil diorang Indon. So adakah perkataan tu menghina? Kalau ikutkan, kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu benda tu. Kita tak So tahu. kita Untuk cuma orang singkatkan je lah daripada Indonesia jadi Indon macam tu. Betul. So tak ada langsung terfikir nak hina diorang. Kita tak ada langsung nak fikir nak hina diorang. Tapi bila kawan-kawan saya yang mention pasal Indo, saya selalu mention diorang lagi prefer. So abang sendiri mention Indon ataupun Indo? Kalau dengan kawan, sebab dengan kawan-kawan. Tapi bila dengan diorang, saya panggil Indo. Apa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia. Tapi the set of election. Dia akan Which ada... is the first time, right? Mungkin kita silap. Mungkin ini, tapi tak silap saya, ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada... Malu besarnya rakyat Malaysia. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia.
yang dulu kita pandang remeh yang berlaku di negara jiran kita, di Indonesia, yang pada satu ketika dulu bila kita orang Malaysia pergi Indonesia, we can hold our heads up high. Kitalah yang lebih hebat, yang lebih maju. Tetapi sekarang ni kita pergi Indonesia macam mana? Akan menjadi pemimpin ekonomi, diikuti oleh Amerika, kemudian India, Jepun, Jerman, dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Izin stage kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow. Okay. Aku macam mixed reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat, macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja.
memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah. Sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Jujur aku cakap, bila aku ini Milia, Dilan Rate Indonesian female celebrities. Siapa ni? Mahali. Siapa ni? Mahali ni. Yang sial? Yeah. Yang sial? Yeah. Yang sial tu saya bagi 1000 per 10. 10 per 10. 10 per 10. Sebab hidung dia sama. Aib. 10. Gue gak kenal sih siapa ini. Siapa? Tiara, nama dia Tiara. Mana? Lagu yang mana satu? Ya emangnya cantik banget, cantik. Suaranya nggak tahu. Ya minta maaf yang look saja ya 5 per 10. 5 per 10. Muka macam ni. Lagi 100. Ada nggak yang berani nelpon mantannya sekarang? Nggak ada sinyal ya? Waduh, ini cantik sekali ini. Ini cantik. Saya pakai 8 per 10. My ID type. Kita bagi 1000. 1000 per 10. Raisa, okay, and 8 lah. Dia ini sepertinya maskulin ya. Favorit gue ini. Bisa kasih 11. Lagi 10 per 10. I would give a 9 lah. Aku tak tahu cakap apa. 10 per 10. Cantik. Ini Milia, Dilan. Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini selalu keluar tiap kali gue cerita gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Ya udah, kita bahas aja pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tuh kayak apa sih? BTW, buat kalian yang nyari tas anti api, bisa langsung cek di Keranjang Kuning ya. Bisa juga beli dari Keranjang Kuning yang ada di profil. Oke, pertama-tama kita bahas yang masalah rasisme dulu nih. Biasanya kejadiannya tuh di KL. Jadinya perspektif mereka terhadap Malaysia itu berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan di KL. Kalau menurut gua, kalau konteksnya udah KL, jangankan rasis ke orang Indonesia. Beberapa dari mereka aja, gue ulang sekali lagi ya, beberapa dari mereka aja ada yang ngerasa lebih tinggi daripada negeri lainnya nih. Makanya waktu gue kuliah di Kedah ya kan, anak-anak yang non-KL tuh kadang-kadang kalau ngeliatin anak KL, perangai budak bandar. Tapi ya guys, kenapa orang KL bisa kayak gitu? Ya gue juga kalau jadi orang KL kayaknya bete sih. Tiap tahun berjuta-juta imigran datang gitu ya. Pasti kan lo juga kayak bingung gitu loh. Ini orang-orang kok datang banyak banget buat kerja di mari ya kan. Kita sebagai rakyat aslinya gimana nih nyari kerjanya gitu. Jadi mungkin awal rasismenya dari situ kali ya. Soalnya kan yang datang-datang dari luar ini termasuk yang dari Indonesia juga kadang-kadang suka melanggar aturan kan. Jadi ya bete juga ya. Bayangin aja deh kalau misalkan di Jakarta tiba-tiba kedatangan jutaan imigran gitu kan yang nggak ngerti budaya sini, peraturan sini, terus tiba-tiba bikin onar. Kayak di Bali aja deh. Kita kan juga bete ya, mungkin awal rasismenya dari situ. Tapi kalau misalkan lau jalan-jalannya ke Melaka, Pineng, Langkawi, Pulau Perhentian, Trengganu, Sabah, Sarawak, itu santuy si milik itu menurut gua. Gue gak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh kalau misalkan di Kedah lah, Langkawi, Pineng gitu-gitu gak pernah. Tapi kalau di KL iya kayak diliatin, terus di-treat kurang baik. Kalau di KL sih itu udah gue udah kenyang lah. Nah, terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia tuh kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gue nih, ya kan, di kampus, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Kayaknya nih ya, kalaupun lo introvert di Indonesia, lo kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih.
Mungkin dari cara kita bertanya ke pertanyaan-pertanyaan personal, terus juga kalau kita udah ketemu sesama Indonesia, ngomong udah kayak nggak ada tembok, kayak kan gede aja gitu suaranya. Jadi bagi mereka tuh kita ekstrovert dan berisik. Nomor 3, mereka ngelihat kita tuh bebas. Bebasnya tuh bener-bener yang kayak boncengan cowok cewek di motor. Terus juga beberapa dari anak Indonesia ada yang doyan party, ya kan. Terus banyak yang jalan cowok cewek berduaan doang, tapi sebenarnya nggak pacaran gitu, kayak cuma sekedar hangout gitu. Jadi mereka ngiranya kita tuh liberal banget lah. Terus yang nomor 4, beberapa orang Malaysia merasa kita ini kurang educated. Tapi kalau menurut gua, dengan kemudahan program edukasinya Malaysia, ya make sense banget sih. Mereka ngerasa kita uneducated. Emang program edukasinya kayak apa, Bub? Jadi di Malaysia itu ada namanya sistem PTPTN. Mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya udah tahu ya arti PTPTN. Tapi PTPTN ini adalah merupakan pinjaman dari pemerintah supaya kalian bisa kuliah. Jadi kalian kuliah pakai duit pemerintah dulu. Nanti kalau udah lulus, pas udah dapat kerja, gajinya dipotong buat bayar pemerintah. Tapi kalau misalkan IPK kalian tuh di atas 3,5 kalau nggak salah, nah si PTPTN ini jadi gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di sana, ya gak perlu kerja banting tulang dulu, bisa pakai uang pemerintah dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalkan di sana jadi sarjana itu merupakan hal yang lumrah gitu. Kalau di sini mungkin kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa jadi sarjana itu udah wah banget. Jadi buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk kuliah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Orang Malaysia itu ngerasa orang Indonesia itu kreatif, banyak akalnya. Terlihat jelas kalau misalkan lagi kerja kelompok ataupun menciptakan sebuah performance. Tapi yang nomor 5 gue nggak gitu kaget, karena kalau dari segi dunia entertainment aja di Asia Tenggara yang ngelit itu menurut gue Indonesia dan Thailand, yang bisa dibilang head to head lah bersaingnya gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita ada event di Indonesia, ya opening Asian Game aja udah kayak groundbreaking banget, bener-bener pemegang rekor lah. Kayaknya opening Asian Game terkeren so far gitu kan. Jadi kalau soal kreativitas sih gue sangat-sangat tidak meragukan untuk orang Indonesia ya. Oke, itu dia tadi pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia kayak apa. Jadi menurut gue sih memang orang jahat tuh ada di mana-mana ya. Tapi tenang aja, menurut gue Malaysia sih aman banget lah buat kalian travel ataupun kuliah. Kalian nggak perlu takut dibully atau didiskriminasi sampai segitunya, enggak lah, aman-aman aja menurut gue. Oke,